Oh, dia ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11. Kali ini kita akan berjumpa dalam pelajaran kelas gas metal atau dinamakan juga dengan kelas itu. Karena kita masih pertemuan di awal-awal, kita membahas dulu tentang beberapa pengertian dari gas metal, kemudian bagaimana proses pengelasan dengan menggunakan gas metal ini, dan yang ketiga bahaya apa saja yang akan terjadi jika kita melakukan pengelasan dengan proses gas metal atau las dan mak. Lalu kita lanjutkan, saya coba share screen, saya akan coba tampilkan materi kita bahas yaitu tentang ini anak pengertian proses bahaya dan pencegahannya dalam pengelasan gas metal. Kelihatan di layar? Ya Pak, jelas Pak. Kelihatan Pak. Kalau kelihatan kita lihat ya. Nah, kita akan membahas tentang pengertian, kemudian yang kedua, ya, yang ketiga adalah bahaya dan pencegahan, bahaya dan pencegahan dari pengelasan gas metal. Atau mak, ya. Atau yang menyebutnya dengan nama las, ini saya tulis saja di atas ya, di bawah nama saya ini ada yang menyebutnya dengan las G N A D. Jadi ada yang menamakannya dengan las MIG, ada yang menamakannya dengan las MAC ya, yang ini, dan ada yang menyebutnya dengan nama ini GMAW yang saya tulis tangan ya. Kalau MIG itu artinya kepanjangannya adalah metal inert gas. Artinya metal inert gas itu, metal adalah logam, inert artinya adalah logam yang murni, gas ya tetap gas. Jadi MIG artinya adalah pengelasan metal atau logam menggunakan gas yang murni. Gas yang murni ini adalah argon. Sedangkan MAC, yang ini MAC, artinya adalah metal aktif. A itu aktif, G-nya adalah gas. Jadi MAC itu adalah metal aktif gas. Gas, pengelasan dengan menggunakan gas yang aktif untuk mengulas logam. Kalau MAC, maka pelindung yang dipakai adalah namanya karbon dioksida. Saya ulangi lagi, kalau MIG, gas pelindung yang dipakai adalah argon. Kalau MAG, yang ini MAG, gas pelindung yang dipakai adalah karbon dioksida karena aktif. Nama lainnya adalah ini GMAW. GMAW itu kepanjangannya adalah G-nya adalah gas, M-nya ini adalah metal, A adalah as, busur, dan W adalah welding. Jadi kalau kita sebutkan GMAW adalah kepanjangan dari gas, metal, as, welding. Ya, itu mengenai pengertian dari las gas metal. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan gas metal ini. Gas metal adalah ini ya, gas metal adalah sebuah proses pengelasan
yang menghasilkan peleburan dengan pemanasan menggunakan busur listrik. Jadi proses pengelasan menggunakan busur listrik, yang mana bahan tambah yaitu kawat las, bahan tambah ini keluar secara konstan. Nah, ini kalau dilihat gambar di samping, kelihatan gambarnya ini, kelihatan gambar? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan. Yang dinamakan bahan tambah ini ya, yang bahan tambah ya, ini bahan tambah. Bahan tambah. Ini bahan tambah ini ya. Bahan tambah ini ya. Tambah itu adalah kawat las. Dalam las mik atau mak, bahan tambahnya berupa ini. Yang saya lihat adalah kawat las yang berupa gulungan. Jadi panjang dan berupa gulungan. Ini beda dengan pengelasan yang lain. Kalau mik, pengelasannya elektrodanya adalah berupa kawat las gulungan. Ini dia. Pada gambar, kawat las ini yang berupa gulungan diletakkan di atas mesin las. Ini mesin lasnya. Ini kawat lasnya. Tapi ada juga kawat las ini yang letaknya di dalam pesawat las ini, ada juga. Nah, kebetulan ini adalah di atas pesawat las. Nah, karena panjang sampai puluhan meter, maka bisa dilakukan pengelasan secara konstan, secara tetap pada benda kerja. Nah, ini bedanya kemudian dari gas las, gas metal atau mik atau mak ini. Nah, prosesnya menggunakan gas pelindung. Gas pelindung yang kita lihat dalam gambar adalah gas pelindungnya terdapat di dalam tabung ini. Nah, tabung ini berisi gas pelindung. Gas pelindung itu ada bermacam-macam. Yang sering digunakan yaitu gas pelindung yang sering dipakai. Yang pertama ini saya tuliskan ya, argon namanya. Argon. Yang ada di papan ini saya tulis ya. Ini yang pertama ya, argon. Kemudian ada juga gas pelindung yang dipakai itu karbon dioksida. Karbon dioksida. Ya. Nah, tulisannya agak jelek ya karena menggunakan mouse. Jadi ada argon, ada karbon dioksida. Ya, satu lagi yang sering dipakai ini saya tuliskan di bawah ya, yang sering dipakai ini adalah satu lagi adalah helium. Ya, helium. Ya, helium. Jadi kurang lebih yang sering dipakai itu adalah argon satu, kemudian yang kedua karbon dioksida yang ini, kemudian gas pelindung yang sering dipakai juga adalah helium. Namun ada juga campuran, kadang campur argon dengan karbon dioksida, terkadang dicampur argon dengan helium. Yang paling mahal dari sejumlah gas ini adalah helium, ini yang paling mahal, yang tingkat kemurniannya tinggi. Kemudian menyusul argon, dan yang terakhir adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida paling murah, argon yang sedang-sedang, dan helium yang paling mahal. Gas baik argon, karbon dioksida, atau helium, semuanya terletak di dalam tabung ini. Disimpan dalam tabung, karena dia adalah gas. Kalau tidak disimpan dalam tabung, maka nanti dikhawatirkan akan terbang, hilang, karena dia adalah gas. Ya, saya hapus dulu ini. Supaya bersih layarnya saya hapus. Nah, gas ini karena di dalam tabung, maka pada tabung itu dilengkapi dengan
yang namanya adalah regulator atau manometer yang di atas ini, yang berbentuk seperti ada meteran ini, kecil ini, ya ini. Ini untuk melihat apakah tabungnya masih berisi atau tidak. Jadi untuk melihat berapa tekanan dan berapa tabung yang masih tersimpan, berapa gas yang masih tersimpan dalam tabung, bisa dilihat pada manometer. Ini namanya adalah manometer. Regulator, ada yang benar regulator juga betul, manometer juga benar. Ya, kalau manometer berarti tekanan yang diukur. Nah, di sebelah manometer ini yang tinggi, yang kecil ini yang tinggi, ya, sebelah regulator ini namanya adalah flow meter. Flow itu aliran. Jadi mengukur banyaknya aliran dari gas yang keluar. Jadi gas keluar ini ya melalui manometer, kemudian disetel pada flow-meter ini. Berapa banyak yang keluar melalui selang ini akan menuju ke mesin las. Ya. Ini mengenai las GMAW pengertiannya. Jadi saya ulangi lagi, las GMAW adalah proses pengelasan menggunakan busur listrik ya, dengan menggunakan bahan tambah secara yang keluar secara konstan, menggunakan gas ya. Saya ulangi, GMAW atau las mix atau MAC adalah sebuah pengelasan menggunakan busur listrik satu ya ini, kemudian menggunakan bahan tambah berupa kawat yang keluar secara konstan, dan yang ketiga menggunakan gas pelindung yang ada di dalam tabung. Itu ya contoh pengertiannya. Nah, berikutnya, nah, proses pengelasan las mix ini hanya ada satu tos atau blender yang dipegang. Blender itu yang digunakan untuk mengeluarkan bahan tambah ini. Nah, semuanya ini satu perangkat ini namanya blender, yaitu tempat keluar dari kawat las. Dan ujung ini kawat las ini ya, yang kecil di ujung berwarna merah. Terlihat dalam gambar ini ada pancaran-pancaran api. Ini adalah kawat las yang berupa gulungan kawat tadi, yaitu bahan tambah yang berupa gulungan kawat. Jadi saya ulang lagi, kesemuanya ini dinamakan dengan blender. Tapi blender itu istilah yang lebih tepat digunakan ketika kita mengelas dengan proses oksiasetilen. Kalau oksiasetilen menggunakan blender istilah untuk pemegang dari kawat lasnya. Tetapi kalau las gas metal, pemegang bahan tambah ini dinamakan dengan gun. Gun itu pistol, karena memang gun tulisannya gun ya. Nah, ini keseluruhannya dinamakan gun karena kita memakai istilah dari gas metal. Kalau pada las oksiasetilen namanya baru blender. Jadi saya menyebutnya gun ya, gun untuk dengan menggunakan las mix. Ini prosesnya. Jadi kawat las ini yang di tengah ini, kawat las ini berwarna merah akan keluar secara konstan, di mana di dalam kawat las ini akan berdekatan dengan selang yang namanya gas pelindung, aerobic gas dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia-nya adalah gas pelindung yang ini ya. Kemudian ada selang yang ketiga yang berwarna hijau, ini adalah konduktor langsung. Yang paling banyak berfungsi adalah ini solid wire elektroda kawat las yang ini ya, warna merah. Kemudian yang berwarna kuning ini yaitu gas pelindung. Jadi dari gas itu adalah di luar dari daerah pengelasan. Ini daerah pengelasan yang seperti awan-awan ini, asap-asap, ini semuanya adalah gas pelindung. Sedangkan
yang melakukan pengelasan itu namanya adalah bahan tambah yang di ujung ini, kecil berwarna merah. Yang berwarna hijau, ini adalah benda kerjanya. Jadi kita mengelas benda kerja dengan menggunakan kawat las yang dilindungi oleh shielding gas atau gas pelindung. Yang ini dia. Ya. Jadi proses las GMAW adalah proses pengelasan di mana kawat elektroda keluar secara konstan itu terus menerus ya, tetap yang keluar secara konstan dengan menggunakan gas pelindung. Simpel kan? Saya ulangi lagi, jadi las gas metal atau MIP atau MAT ini ya, prosesnya adalah pengelasan dengan menggunakan kawat las, ini dia. Kawat las keluar secara konstan, keluar di sini, dan menggunakan shielding gas atau gas pelindung. Jadi selalu menggunakan gas pelindung. Gas pelindung tadi kurang lebih adalah apa tadi? Satu argon, yang kedua karbon dioksida, gas pelindung yang ketiga yang sering juga dipakai adalah helium. Itu semuanya adalah gas pelindung. Oke. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, pengelasan. Lanjut ya. Nah, bahaya pengelasan ini kenapa saya sampaikan ini di awal sebelum masuk ke perangkat dalam pengelasan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah kerja kita, seperti dalam bengkel las. Yang pertama sinar. Sinar itu berbahaya ya jika tidak kita hindari dan kita lakukan upaya pencegahan. Ada 3 sinar dalam pengelasan yang berbahaya ini. Yang pertama ini adalah cahaya tampak namanya. Ini tidak usah dicatat ya, nanti saya download saja dalam bentuk PDF, saya kirimkan di grup. Yang kedua, pertama tadi apa? Cahaya tampak sinar ini ya, yaitu dapat menyebabkan mata lelah dan terasa sakit. Ya, jadi mata kita seperti ngantuk, capek itu akibat dari sinar tampak. Tetapi sementara, setelah kita istirahatkan beberapa waktu, maka akan kembali seperti biasa. Nah, jadi pertama adalah sinar tampak yang menyebabkan mata kita lelah hanya dalam waktu yang sementara. Setelah beberapa waktu nanti akan kembali seperti biasa. Dan yang dari penjelasan itu adalah sinar ultraviolet. Ini dia, yang nomor 2. Sinar ultraviolet ini akibatnya adalah sakit pada mata selama cukup lama, antara 6 sampai 24 jam sehari semalam ya, kurang lebih. Ya Pak. Dan akan hilang setelah sehari semalam jika sinar ini terserap oleh lensa dan kornea mata. Jika terserap, jadi baru baru terasa sakit dalam waktu 6 sampai 24 jam apabila, ya ini ada syaratnya, tidak serta-merta ya, sinar tersebut diserap oleh lensa dan kornea mata. Nah, bagaimana caranya supaya sinar ini tidak terserap? Kita gunakan alat pelindung. Yang ketiga adalah sinar inframerah. Tulisan berwarna merah ini. Nah, ini bisa mengakibatkan pembengkakan pada kelopak mata. Mata kita seperti bengkak, seperti ada pasir di dalam mata kita. Itu akibat dari sinar inframerah. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya kerabunan. Waktu nanti ketika kita praktek di kelas, jangan melihat api las secara langsung. Gunakan alat pelindung yang dinamakan dengan kedok las. Yang ada kaca yang diletakkan, yang ditutupkan di muka. Nah, itu untuk melindungi kita dari yang pertama cahaya atau sinar tampak, kemudian melindungi kita dari bahaya sinar ultraviolet, dan yang ketiga melindungi dari bahaya sinar inframerah. Jadi ada 3 ya, 3 ini.
masing-masing memiliki dampak yang berbeda. Cahaya tampak akibatnya dapat mengakibatkan mata lelah. Kalau sinar ultraviolet dapat mengakibatkan mata sakit selama 6-24 jam. Kalau sinar inframerah dapat mengakibatkan bengkak pada kelopak mata. Bahaya pertama yaitu sinar las. Nah, upaya yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya bahaya dari sinar las ini, kita yang pertama gunakan pelindung mata dan muka. Yang diletakkan di muka itu untuk pelindung. Kedua, pakai alat keselamatan kerja. Banyak alat keselamatan kerja ini antara lain pakaian, kemudian jaket dan bed, sarung tangan, sepatu keselamatan kerja atau sepatu safety. Dan yang ketiga, langkahnya adalah membuat batas pada daerah pengawasan, seperti kamar-kamar las. Ya. Jadi dibuat kamar-kamar las, dalam satu kamar itu hanya bisa dimasuki oleh 2 orang paling banyak, yaitu welder, juru las, dan pembimbingnya. Ini upayanya agar tidak terjadi kecelakaan dari sinar las tadi. Yang pertama kita pakai pelindung mata. Yang kedua dilengkapi semua ini ya, dilengkapi semua badan kita ini dari atas kepala sampai kaki dengan peralatan keselamatan kerja. Pakai helm, topi las, pakai kacamata, pakai apron, pakai baju praktek, dan pakai sepatu. Kemudian membuat pembatas antara satu ruangan dengan ruangan yang lain. Yang pertama ya, bahaya dalam pengawasannya. Bahaya yang kedua yaitu debu atau asap las. Nah, debu asap las ini sangat kecil, bahkan tidak kelihatan, 0,2 sampai 3 mikron, sangat kecil, mikron satuannya. Nah, karena sangat kecil, maka sekarang tanpa disadari terkadang debu atau asap las ini masuk ke dalam saluran napas kita dan ke dalam paru-paru. Karena kecilnya kita tidak sadari, sehingga dapat mengakibatkan napas kita seperti sesak. Oke, ya. Nah, ini bisa kita netralisir atau kita cegah, yaitu dengan cara untuk mencegahnya dengan pertama pada ruangan. Upaya pencegahan bahaya atau asap las, yang pertama membuat ventilasi. Ventilasi itu ruang untuk menghisap debu. Nah, ini dia. Jadi kita mengelas ada ventilasi. Satu yang letaknya dekat dengan tukang las atau juru lasnya, ini juru las ya. Ini ventilasinya. Yang kedua, dibuat ruangan yang terbuka. Ya. Di dalam ruangan terbuka seperti di lapangan itu bisa kita lakukan pengelasan untuk menghindari bahaya debu. Kemudian yang kedua, menggunakan pelindung pernapasan. Antara lain ini dia yang ada di ini. Ini namanya kedok, melindungi kita dari bahaya debu dan asap las. Nah, kita lihat asapnya mengepul ketika mengelas. Untuk mengurangi asap dan debu ini maka dipakai pelindung pernapasan dan pelindung muka. Kalau boleh dikatakan pelindung pernapasan ini sekarang ini yang lagi sering dipakai adalah masker, ya, itu pelindung pernapasan. Jadi ada 2 caranya ya. Tadi apa? Satu membuat ventilasi. Yang kedua, ventilasi. Yang kedua melindung pernapasan. Pelindung pernapasan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Ya, Pak. Kita tidak lama, kita cukup 1 jam saja lah, atau paling lama 2 jam lah. Nanti ada kuis nanti di akhir ada untuk kegiatan kita hari. Adalah percikan api, kecelakaan karena percikan api las, ya, percikan api dan terak.
Percikan api ini sudah pasti terjadi karena kita berhadapan dengan api, ya. Iya, Pak. Atau sebutkanlah seni api lah kita, ya. Nah, percikan api ini kita tidak dapat menghindar karena sudah pasti ada. Oleh karenanya, agar tidak Ya. mengenai kulit kita, percikan api ini kembali kita menggunakan alat pelindung. Nah, ini dia berbagai macam alat pelindungnya. Kurang lebih ada 7 pakai. Ada kacamata, ada ini ya, pelindung hidung, penutup hidung ya. Kemudian sarung tangan, ini dia. Ada sepatu las, ada baju praktek atau warpak, ada apron yang ini, kemudian ada helm. Ya, ini kadang adalah kacamata. Ini kecil. Iya, Pak. 1, 2 kacamata, 3 helmet atau kedok, 4 sarung tangan, 5 sepatu las, 6 Praktek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sarung tangan, Sarung tangan. dan yang ini adalah pelindung dada kita atau apron terbuat dari kulit. Pak. Dan percikan api ini berbahaya karena bisa menimbulkan luka bakar. Ya. Tidak usah khawatir, luka bakar itu bisa kita hindari jika kita menggunakan perlengkapan keselamatan kerja para seniman api. Ya, ini dia. 7 kelengkapan keselamatan kerja para seniman api. Jadi kita dengan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja, ya. Dan yang kecelakaan itu, nah ini yang paling bahaya ya, yaitu kecelakaan akibat adanya kejutan listrik kesentrum. Kita lihat di gambarnya ini ada seperti tengkorak nih. Tengkorak ini orang yang kena sentrum karena lalai dalam bekerja. Nah, nanti kita kalau ada kabel-kabel yang terkelupas itu segera mungkin diperbaiki, jangan sampai ditinggalkan saja. Kalau ada stiker ya atau apa, colokan las yang goyang jangan dulu dipakai sebelum diperbaiki. Untuk menghindarkan terjadinya adanya aliran listrik pada ini. Nah, jika terjadi kerja, ada kawan kita yang kena setrum misalnya, maka kalau mau menarik, ya yang A ya, kalau mau kita tarik, jangan langsung kamu tarik dengan tangan, tanpa alat pelindung. Cari pelindung yang tidak mengalirkan arus listrik. Seperti karet, cari karet atau plastik atau kayu dan sebagainya. Jangan kita langsung tarik dengan tangan kita tanpa menggunakan alat pelindung, itu nanti akan berdampak kita juga yang kena setrum. Nah, jadi caranya kalau mau menarik, buka baju kita misalnya, buka baju, pasang baju di tangan baru ditarik. Apa maksudnya? Bersentuh akan terjadi ya. Itu kalau ada salah satu kawan kita yang terkena sengatan aliran listrik. Langkah kedua, kita berdiri jangan pada posisi benda yang dapat mengalirkan arus listrik, misalnya di atas besi, lantai, ada airnya, nah itu jangan. Cari tegak kita, cari benda yang tidak mengalirkan arus listrik. Seperti papan misalnya, pasang papan, kita tegak di sana, karena dia tidak mengalirkan arus listrik ya. Makanya dianjurkan pakai sepatu safety, sepatu keamanan, karena sepatu itu pada bagian bawah dilapisi karet. Kalau karet tidak kena setrum ya. Nah, jadi kita harus berdiri di atas benda yang tidak menghantarkan arus listrik.
Atau langkah ketiga, dorong penderita dengan alat yang sudah disediakan. Tentunya alatnya juga jangan yang mengalirkan arus listrik, jangan didorong dengan besi. Cari kayu atau plastik, misalnya sapu ya, di ruangan bengkel kita ada sapu, dorong pakai sapu. Jangan kita dorong pakai tangan langsung, jangan. Kalau mau mendorong pakai tangan langsung, cari nyaman tangan. Misalnya baju kita buka, tangan kita bisa dorong. Atau cari dari kulit ya. Karena produk tangan baru kita dorong. Kalau mau dorong, kalau tidak ada, dorong dengan benda lain yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Segera Belajar. ke rumah sakit. Belajar. Iya. Apa udah kedengeran? Kita lanjut. Ada yang apa ya? Ini dapat selalu menggunakan untuk supaya pencegahan akibat kejadian listrik ya. Kalau ada kejadian listrik, maka bisa kita cegah dengan menggunakan pakaian kerja yang kering. Nanti baju praktik lalu menggunakan kering. Kalau masih sedikit, keringkan dulu, jemur sampai betul-betul kering. Tangan dari kulit yang kering, Seperti itu. tidak ada Siapa? lubang ujung jari. Pakai sepatu jangan sepatu karet. Sepatu karet rawan dengan percikan api. Oke, aku masih belajar. Kalau percikan api, apinya akan besar. Ya. Yang kedua, berikutnya yang keempat, yang ini adalah menggunakan alat penurun tegangan. Alat penurun tegangan namanya transformator step down. Transformator untuk menurunkan tegangan. Pasang transformator untuk menurunkan tegangan yang tegangannya relatif rendah, seperti 60 volt. Ya, rendah. Ya, tegangan kalau kita bekerja di bengkel las itu selalu dalam keadaan yang tegangan tinggi semua itu. Ada yang 1.300 tegangannya. Ada yang 1.300. Kelima, untuk mencegah listrik adalah dengan menghindari adanya kebocoran arus listrik. Ya, jadi lagi ada kurang lebih ada 5, bisa ditambahkan lagi upaya untuk mencegah kejutan listrik. Yaitu yang pertama menggunakan pakaian kerja. Yang kedua menggunakan sarung tangan. Jadi menggunakan pakaian kerja, menggunakan sarung tangan. Yang ketiga menggunakan sepatu keamanan, sepatu safety. Yang keempat menggunakan mesin las yang menggunakan penurun tegangan. Dan yang kelima menghindari terjadinya kebocoran arus listrik. Nah, ini beberapa alat keselamatan kerja. Ya. Gambar ini adalah gambar dari Tommy Rahardi ini, ketika dia masih SD dulu. Ya. Tommy Rahardi ketika masih SD. Yang di atas sekali adalah safety helmet atau disebut juga dengan helmet. Kacamata, iya kacamata, sarung tangan, semuanya harus dipakai ini. Kemudian rompi ini tidak dipakai untuk bengkel las. Penggantinya adalah apron di dada.
Kemudian ini ada lapak baju las. Dan ada safety sepatu las. Nah, utamakan keselamatan safety first ketika kita bekerja di bengkel las. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan sebelum nanti kita lakukan evaluasi untuk hari ini. Atau katakanlah tugas harian lah, bukan ulangan ya. Ya Pak. Sudah absennya di mana Pak? Nanti ya, nanti kita di apa di classroom itu langsung aja di absen di situ jadi. Nanti absennya ini saja absennya jangan kita apa kita nanti kita bagi. Saya langsung pelatihan yang pengertian dari gas adalah pengelasan dengan Pemanasan menggunakan busur listrik antara bahan tambah ya. yang secara konstan keluar dengan benda kerja. Oke, ya itu dia ya. Dari atau definisi dari las metal. Kemudian Metal. gas metal adalah menggunakan kawat las berupa gulungan yang dilengkapi dengan gas pelindung serta gas metal nama lainnya apa? Gas metal ini namanya apa tadi? Yaitu las mat dan W ya. Ini nama-namanya ada namanya MIG, ada namanya mat ya. Dan ada lagi dia GNAW. Kembang. Kalau MIG singkatannya metal gas, ya. MIG. Kalau MAG panjangnya adalah ini metal aktif gas, ya. Kalau MAG. Kalau GNAW kepanjangannya adalah ini GNAW gas metal Gas metal arc welding. Ketiganya sama ya, hanya berbeda istilah saja. Kan ada berapa tadi dari bahaya, ada berapa buah bahaya dalam pengelasan tadi? Ada Tiga. Cahaya atau sinar tampak, sinar ultraviolet, dan sinar inframerah. Bukan itu yang bahaya dalam pengelasan. Satu bahaya karena sinar Tampak. Saya biasanya. Sudah tampak. ini dia bahaya akibat dari karena debu dan asap. Dan asap las. Jadi satu tadi, satu adalah sinar atau cahaya Ya Pak. akibat dari debu. Kecelakaan debu dan asap las. Iya, yang ketiga Kecelakaan akibat percikan api dan daerah las dan pencegahannya. ketiga kecelakaan karena adanya percikan api dan kerak las. Yang keempat kecelakaan karena Percikan listrik. Kejutan listrik. listrik. Ada 4 bahaya dalam itu. Yang pertama adalah akibat dari cahaya, yang kecelakaan akibat debu, yang Pengelasan. dari akibat dari Pengelasan. Dari pengelasan.
mati. Yang keempat, Kecelakaan akibat percikan api dan terak las. yang ketiga, ini kecelakaan akibat percikan api dan keras. Yang keempat, Las. Kecelakaan dari kejutan listrik. kejutan listrik. Kecelakaan akibat kejutan listrik. Jadi ada berapa tadi, ada empat. Ya, kecelakaan akibat dari Sinar dalam pengelasan. Bercahaya dan pengelasan. ya, yang kedua dari akibat dari kecelakaan akibat debu. Yang ketiga Sinar dan pengelasan. akibat dari percikan api kelas. Yang keempat kecelakaan Akibat kejutan listrik. ada tiga. Yang kedua sinar Ultraviolet, sinar ultramera. Sinar inframerah. Kamera. ya. Jadi ada tiga bahaya Iya Pak. cahaya bahaya. Iya Pak. Kemudian terjadi kecelakaan dari kelas memakai maka K3 dan pembatas akibat ini juga menggunakan debu ini kita gunakan alat Oleh sintetika. Belasan debu dan asap las. Dan asap las. ya, menggunakan alat yang namanya adalah pernapasan. Supaya berjalan debu ini adalah satu membuat respirasi, yang kedua menggunakan pelindung pernapasan. Gunakan lindung Yang ketiga pernapasan. tapi itu dari ikan pelindung jalan yang kita dari ini sampai ke kepala, ya, Iya Pak. menghindari kecelakaan api. Yang keempat adalah kecelakaan akibat kejutan listrik. Upayakan dalam pencegahannya jangan kita bersentuhan langsung dengan orang yang disetrum. Kalau mau membantu, mau menolong, jangan langsung didorong. Bisa dorong dengan lapis tangan kita kalau mau memakai tangan dengan benda yang tidak menghantarkan arus listrik, atau dorong pakai kayu, ya. Jangan kita langsung tarik atau kita dorong, jangan. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak, nah, dia pula kita ini si Hardi ini videonya Uji Zaharol Bazar, ada Zaharol Bazar, Uji Hidayat belum hidup ini putu biasa. Halo Pak. Zaharol Ada Pak. ya, silakan di depan ya. Oke, udah. Bapak foto dulu sebentar ya. Kita bersama ini. 1, 2, 3, 4, 20 orang cukup. Jadi silakan. Dalam mau dikirim ke oke, silakan. Nanti fotonya ini saya bawa kirim dulu di grup Telegram.
Ini enggak ini? Kalau tidak, ini Bapak akhirnya untuk belajar kita meeting Zoom. Kalau saya akan bertanya dulu. Ada? Itu tugasnya boleh dicatat nggak, Pak? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, Pak. Ada? Tidak ada. Kalau ada, silakan. Ada, Pak. Ada 8 hal di apa? Karena dalam grup WA akan nanti ada soal pilihan Anda. Tapi tidak ada yang asing. Tutup ya. Tidak ada pertanyaan. Tidak, Pak. Tidak ada. Selamat beristirahat dan itu nanti nilai itu sebagai penugasan. Untuk yang hadir hari ini cuma 20 orang, yang 9 orang jadi soal itu sekali itu adalah absen. Oke, aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.